Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini, namun seolah-olah makhluk yang membuatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam semesta dan seluruh isinya tanpa bantuan sedikit pun dari makhluk, hanya dengan kun payakun. Di antara 18.000 jenis makhluk hidup yang diciptakan, populasi manusia saat ini berjumlah kurang lebih 7 miliar. Dibandingkan dengan jumlah burung, jumlah manusia 2 kali lebih banyak. Jika jumlah manusia ditambah dengan jumlah burung, masih lebih banyak jumlah ikan di laut. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan ruang, dimensi dan waktu. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa diukur dengan ruang, dimensi dan waktu. Allah Subhanahu wa ta'ala mampu membuat satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala mampu membuat ribuan tahun di alam kubur, tapi bagi orang yang beriman waktu itu hanya sekejap, seperti tidurnya seorang pengantin. Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi, tapi tidak dapat diukur dengan ketinggian. Maha besar, tidak dapat diukur dengan panjang kali lebar. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa diukur dengan volume atau massa jenis. Wa anna Allaha huwal aliyul kabir, dan sesungguhnya dialah Allah yang maha tinggi dan maha besar. Langit dan bumi tidak mampu menampung zatnya. Jika dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, menampakkan pada sebuah gunung, maka hancurlah gunung itu. Hanya hati orang beriman yang mampu menampung zatnya, tajalli kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, tidak meliputiku bumi dan langit, tetapi meliputiku hati hambaku yang mukmin. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui berapa banyak jumlah tetes air hujan yang jatuh ke bumi dan jumlah butir-butir pasir di lautan. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui berat sebuah gunung dan besarnya gunung tidak dapat menghalangi pandangannya. Besarnya gunung tidak dapat menghalangi pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mampu mendengar sekaligus melihat suara, sebagaimana dia mampu melihat warna dan mendengar warna. Inna Allaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah maha mendengar, Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat. Meskipun seluruh orang yang paling pandai di dunia ini berkumpul, tidak ada satu pun yang mampu menciptakan sebutir beras. Secerdas apapun manusia yang hanya meneliti makhluk ciptaan Allah, namun mereka tidak pernah mengenal siapa penciptanya, maka mereka tidak lebih cerdas dari seorang yang tidak bisa baca tulis, namun ketika ditanya siapakah yang menciptakan sebutir padi, lalu ia menjawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka hanya mengenal makhluk, tetapi tidak mengenal sang penciptanya, hingga mempertuhankan sesuatu yang dapat diraba, dilihat atau dibentuk. Ya ayuhan nas, duriba masalum fastami'ulah,
innal ladina tad'una min dunillah la yakhluqu dubaban walau ijtama'u lah wa iyaslubhumu dubabu syai'an la yastanqiduhu minhu du'ufat talibu wal matlub. Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah Subhanahu wa ta'ala sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Du'ufat talibu wal matlub, amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah pula lah yang disembah. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan mengatur tata surya yang berputar pada porosnya tanpa mesin penggerak. Jika keluar dari porosnya beberapa derajat saja, maka planet-planet akan bertabrakan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari dan mengatur jaraknya dari bumi. Jika jarak matahari bergeser mendekati atau menjauhi bumi, maka bumi akan terbakar atau menjadi beku. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan. Jika keluar dari peredarannya, air laut akan pasang atau surut sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala mampu menerangi surga tanpa matahari, tetapi cahaya yang menerangi surga berasal dari wajah para ahli surga. Dan neraka itu gelap bukan karena api neraka tidak menyala, tetapi karena kegelapan wajah orang-orang yang diazab di dalam neraka. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alam semesta yang diketahui oleh manusia baru sekira 4% pada langit pertama. Bagaimana dengan langit yang kedua hingga yang ketujuh? Sedangkan jarak di antara langit sekira 500 tahun perjalanan. Orang-orang sibuk membuat pesawat untuk mendarat di bulan, tetapi orang beriman hanya perlu belajar dengan yang menciptakan bulan. Orang-orang takjub melihat hasil rekayasa industri orang-orang kafir. Dengan menekan tombol, sebuah pintu akan terbuka, sementara mereka tidak memperhatikan mulutnya yang secara otomatis terbuka ketika menyuapkan makanan tanpa menekan tombol. Mata yang selalu berkedip bila kemasukan debu atau bila melihat sinar yang menyilaukan tanpa perlu perintah. Seandainya mulut atau mata dapat terbuka dan tertutup jika diprogram lebih dahulu, sungguh melelahkan. Bagaimana dengan lidah manusia yang sama bentuknya tetapi bahasa yang diucapkannya berbeda-beda? Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan? Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika ingin membuat mobil, kapal atau benda-benda yang tidak memerlukan teknologi manusia, memerlukan bantuan alat cetakan, pabrik besi, pabrik mesin, pabrik minyak, dan berjuta-juta karyawan dilibatkan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang terkecil dan tak terlihat dengan mata, virus, bakteri, hingga makhluk yang paling besar yang tidak dapat diukur oleh alat ukur seperti galaksi tata surya yang miliaran jumlahnya. Tanpa alat, tanpa cetakan,
dan tanpa gambar sekalipun. Telur ayam berbentuk lonjong tanpa cetakan. Bahkan makhluk yang tadinya mati bisa keluar dari dalam telur. Dan anak ayam itu berbulu, punya cakar, punya paruh, dan bersuara. Innallaha faliqul habbi wan nawa, yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyita minal hayyi, dzalikumullahu fa anna tufakun. Dia Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mengeluarkan mati dari yang hidup. Yang memiliki sifat-sifat demikian dialah Allah Subhanahu wa taala. Maka mengapa kamu masih berpaling? Jika manusia membuat sesuatu, maka ia berhajat kepada apa yang dibuatnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dan tidak membutuhkan apa yang dia ciptakan. Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan sesuatu dengan asbab, tanpa asbab, bahkan bertentangan dengan asbab. Manusia dilahirkan ke dunia ini asbab pertemuan seorang ayah dan ibu. Namun ayah ibu tak mampu memberi pendengaran, memberi penglihatan, memberi pikiran dan perasaan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam tanpa ayah dan ibu. Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam diciptakan tanpa seorang ayah. Hal ini bertentangan dengan asbab. Matahari, bumi, dan bintang-bintang yang miliaran jumlahnya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, berada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa alaihissalam ditanya oleh kaumnya, apakah tidak pernah tertidur mengatur alam raya ini? Lalu Allah memerintahkan Musa alaihissalam berdiri sambil memegang gelas. Lama kemudian ia tertidur dan gelas di tangannya jatuh berantakan. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai Musa, sampaikan kepada kaummu, seandainya sesaat saja aku mengantuk," kata Allah, "niscaya seluruh planet di jagat raya ini saling bertabrakan." Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah, tidak ada yang berhak disembah selain Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Orang-orang membuat mobil dan setelah terjual, mereka tidak lagi memelihara mobil itu. Jika rusak, terserah kepada pemiliknya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk dengan sifat-sifatnya tanpa bantuan siapapun dan memelihara sejak asal kejadiannya sampai hari kiamat. Dari setetes air yang hina menjadi segumpal darah daging dan dipelihara dalam rahim ibu, kemudian lahir ke alam dunia hingga ke alam akhirat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. Saudara-saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, para ahli fisika telah membuktikan dengan teori hukum kekekalan zat bahwa semua benda tidak musnah, hanya berubah zat dan sifatnya terurai oleh alam. Demikian pula pada manusia, ketika mati jasadnya hancur dan akan dibangkitkan lagi. Allah Subhanahu wa taala
memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih 4 ekor burung yang berlainan jenis dan mencincangnya, lalu meletakkan sebagian di puncak gunung sebelah barat, timur, utara, dan selatan. Perjalanan ke setiap gunung memerlukan waktu sekitar 30 hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memanggil keempat burung itu, dan burung itu pun kembali datang hinggap di tangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Saudara-saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian pula pertumbuhan jasad manusia. Rambutnya bertambah panjang, namun bulu alisnya tidak. Kuku bertambah panjang, tetapi gigi manusia tidak, walaupun zatnya sama. Tinggi badan manusia terbatas, seandainya tidak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setiap tahun orang-orang sibuk mengubah pintu rumahnya. Bagaimana dengan lubang hidung dan telinga? Seandainya tidak dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk kecil akan bebas masuk ke dalamnya. Demikian pula hewan ternak yang dikonsumsi oleh manusia seperti sapi, kambing, atau ayam setiap hari disembelih tetapi tidak punah, bahkan populasinya bertambah banyak. Namun hewan yang tidak dibutuhkan oleh manusia, misalnya populasi tikus, sepertinya tidak bertambah, padahal berkembang lebih cepat dan lebih banyak. Dan daun yang berguguran tidak akan jatuh tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, karena pohonnya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala radabin wala ya'isin illa fi kitabin mubin. Dan pada sisi Allah kunci-kunci semua yang gaib hanya Dia, Allah Subhanahu wa taala, yang mengetahuinya, dan Dia mengetahui apa saja yang ada di daratan dan di lautan. Setiap daun yang gugur diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap bijian yang jatuh ke dalam gelap gulita di muka bumi, dan setiap buah yang basah atau kering yang gugur, semua itu sudah ada dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pandangan manusia terbatas, hanya mampu melihat yang nampak, tidak mampu melihat benda yang sangat jauh atau dekat, yang sangat besar dan sangat kecil. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mampu melihat di mana saja kita berada, sekalipun di balik tembok yang tebal, semut hitam yang berjalan di atas batu hitam, dalam gua di kegelapan malam, berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengetahui dan mendengar apa yang dirahasiakan di dalam hati seluruh manusia pada waktu yang sama. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada makhluk, tetapi makhluk berhajat, perlu bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan rezeki kepada seluruh makhluk walaupun tanpa sebab. Ya ayyuhannas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia memerlukan asbab pertanian, asbab perdagangan, dan lainnya.
dan untuk mendapatkan manfaatnya memerlukan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untung atau rugi, banyak atau sedikit, dan yang menentukan berhasil atau gagal hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki seluruh makhluk yang ada di darat, di angkasa, di dasar laut berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak akan mati sebelum menghabiskan rezekinya yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Dan tidaklah ada satu binatang manapun di bumi melainkan Allah lah yang menanggung rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Sulaiman adalah nabi yang kaya dan memiliki kerajaan. Seluruh hewan dan jin tunduk kepadanya ketika ia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi makan seluruh makhluk sehari saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, engkau tidak akan mampu. Namun Nabi Sulaiman alaihissalam ingin membuktikan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesempatan kepadanya. Ia lalu mengerahkan seluruh rakyatnya dari bangsa jin dan manusia untuk mengumpulkan makanan, sehingga tumpukan makanan melebihi ketinggian bukit-bukit di sekitarnya. Setelah makanan itu tersaji, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya mengutus seekor ikan untuk melahapnya. Dalam sekejap makanan itu habis. Bahkan ikan itu berkata, wahai Nabiullah, asbab engkau jatah makananku hari ini berkurang. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam sawa'al lisailin. Dan Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makanan penghuninya di dalam 4 masa. Penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk meninggalkan keluarganya untuk berdakwah kepada Fir'aun, dan beliau khawatir siapa yang menjaga keluarganya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai Musa, pukulkan tongkatmu pada batu besar yang ada di hadapanmu. Beliau memukul batu itu. Di dalam batu itu terdapat batu kecil. Batu kecil itu dipukul lagi sehingga menyisakan sebuah batu kecil, dan Nabi Musa alaihissalam memecahkannya lagi. Ternyata di dalam batu itu ada seekor ulat yang sedang memakan dedaunan yang hijau, dan ulat itu bertasbih memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhana mayyaroni wa yasma'u kalami wa ya'rifu makani wa yadhkuruni wa la yansani. Maha suci Allah yang melihatku, yang mendengar perkataanku, yang mengetahui tempatku berada, yang senantiasa ingat kepadaku dan tidak pernah lupa kepadaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ka'ayyin min dabatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa atau mengurus rezekinya sendiri, Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu, dan Dia yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, semuanya berasal dari khazanah Allah Subhanahu wa taala. Wa in min syai'in illa 'indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanahnya, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Awalnya buah pisang berwarna hijau dan terasa pahit, tetapi berwarna kuning dan rasanya berubah menjadi manis. Jika tanahnya digali, tidak ditemukan zat pewarna dan zat pemanis. Demikian pula dengan aroma buah mangga, durian dan sebagainya yang aromanya harum. Tetapi jika pohonnya dibelah, tidak akan pernah ditemukan buah dan zat pewangi di dalam batangnya. Dengan rasa manis, asam, asin, pahit pada buah-buahan. Saudara-saudari muliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mampu membahagiakan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan suasana dan keadaan tanpa bantuan sedikit pun dari makhluk. Suasana panas, dingin, sehat, sakit, tua, muda, perang, damai, susah, senang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengubah suasana dan keadaan sesuai dengan amal perbuatan manusia. Allah Subhanahu wa taala mampu membahagiakan manusia tanpa asbab, tanpa harta, tanpa pangkat, jabatan dan fasilitas lain. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berkuasa mengubah benda-benda dan fasilitas itu menjadi asbab kecelakaan. Sebagaimana Namrud dihinakan dalam kerajaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang celaka karena uang, dan berapa banyak orang yang dipenjara karena jabatan, karena pangkat dan sebagainya. Kekayaan itu membuatnya celaka di dunia dan di akhirat. Wa annahu huwa aghna wa aqna, dan sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan. Keadaan miskin dan kaya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang beriman yang diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab apabila miskin ia akan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ada orang yang diberi kemiskinan, sebab jika diberi kekayaan dia tidak akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya di antara hamba-hambaku ada orang-orang yang hanya bisa sempurna imannya dengan kekayaan. Seandainya aku menjadikan dia seorang yang fakir, sungguh hal itu akan merusaknya. Di antara hambaku ada yang hanya bisa kuat imannya dengan kesehatan. Seandainya aku menimpakan penyakit pada dirinya, sungguh hal itu akan merusaknya. Di antara hambaku ada yang tidak akan baik keadaannya kecuali dengan sakit. Seandainya aku membuat ia sehat, sungguh hal itu akan merusaknya. Di antara hambaku ada yang mencari-cari pintu ibadah, namun aku menahannya dari pintu itu agar tidak menyusup sifat ujub, bangga dengan ilmu dalam dirinya. Sesungguhnya akulah yang mengatur seluruh urusan hambaku sesuai ilmuku tentang apa yang terdapat dalam hati mereka. Sesungguhnya aku maha mengetahui lagi maha mengerti. Hadis riwayat Abu Nuaim. Seorang bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah,
Mengapa ketika aku meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia menahanku untuk memperolehnya? Beliau menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala menahanmu untuk memperoleh apa yang engkau minta darinya. Pada hakikatnya hal itu adalah suatu karunia, sebab Dia bukan menahanmu karena kikir atau tidak memiliki apa yang kamu minta, dan bukan pula karena Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sendiri memerlukannya atau membutuhkannya, tetapi Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, menahanmu tidak lain karena kasih sayangnya kepada dirimu.